Saudara, kedekatan antara Prabowo di Gerindra, Mega di PDIP, dan kini Jokowi di PSI memang bukan rahasia lagi. Prabowo akrab baik dengan PDIP maupun Jokowi. Tetapi hubungan politik antara Jokowi dan Mega hingga kini masih renggang usai pecah kongsi pada Pilpres 2024. Dan sampai saat ini, katanya makan pedas level dewa bisa bantu perut lega. Cukup kita drama mampet di toilet, sudah saatnya keluar dari katanya dan cari ahlinya. This is a new culture, this is poop culture. bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya politisi PDIP yang juga anggota DPR fraksi PD Perjuangan Andreas Hugo Parera. Selamat pagi Bang Hugo. Selamat pagi Mario. Terima kasih Bang sudah bergabung. Politisi Partai Gerindra Hendarsam Marantoko yang ada di studio. Selamat pagi Bang Hendarsam. Pagi Mario. Terima kasih semuanya. Bang Hugo. Dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mutawi. Mas Burhan, selamat pagi. Pagi Mario, pagi Mas Andreas. Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya ke Bang Hendarsam dulu. Bang Hendarsam, bagaimana Anda melihat kakak adik Bang? Tapi kan ini sebenarnya yang jadi pembicaraan satu hari sebelumnya mesra-mesra dengan Pak Jokowi di Solo. Besoknya tiba-tiba bilang kakak adik di depan Mbak Puan. Anggapan Anda? Kita mulai dari mana dulu ya? Dari kakak adiknya dulu ya. Kakak adik itu saya sudah beberapa kali menyampaikan sebelum Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa kakak adik itu bisa dilihat dari beberapa variabel. Sebenarnya ada 3 variabel yang bisa kita lihat. Adalah bahwa PDIP dan Gerindra itu mempunyai kesamaan ideologi, nasionalisme, kerakyatan. Nah ini yang merupakan sesuatu hal yang bagi kedua belah pihak, bagi Pak Prabowo dan Bu Mega, bagi PDIP dan Gerindra itu sendiri, itu menjadi sesuatu hal yang merekatkan. Jadi terlepas dari adanya perbedaan posisi perbedaan posisi, hal tersebut tentunya mempermudah bagi PDIP dan Gerindra untuk kemudian mempunyai satu ide dan gagasan terhadap bangsa ini. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga milestone-nya ya, kalau kita lihat ke belakang, Pak Prabowo dengan Bu Mega pernah bersama-sama berpasangan. Historinya panjang ya? Historinya panjang, 2009. Dan yang ketiga hubungan pribadi antara kedua belah pihak. Makanya saya katakan bukan hanya PDIP dan Gerindra yang kakak adik, ya secara politik Pak Prabowo dan Bu Mega ini memang kakak adik di politik ya. Di politik tidak sedarah tapi seideologi. Dan itu, nah makanya kalau kita bisa lihat ya dari outlook dan cara berpikir Pak Prabowo itu sangat Soekarno sekali kan gitu kan. Dari sisi nasionalismenya, tapi dari sisi ekonomi beliau menganut paham Pak Sumitro. Jadi ini Pak Prabowo ini adalah, saya anggap adalah gabungan dari Bung Karno dan Prof Sumitro. Oke, kalau misalkan dengan PDIP kakak adik dengan Pak Jokowi, ya saya rasa kan itu sama juga ya. Beliau adalah kakak adik juga Mas. Ya saya susah mencari frasa yang tepat untuk itu, nanti Prof Burhan yang ngomong lah. Jadi saya melihatnya bahwa beliau ingin menjaga hubungan dengan semua pihak, bahwa sebagai seorang pemimpin negara beliau harus berada di tempat sebagai kepala negara bagi semua pihak, sebagai semua elemen bangsa, bagi semua tokoh. Oleh karena itu menjalin komunikasi, menjalin hubungan baik bagi Pak Prabowo itu sangat penting, ya kan. Tentunya terlepas beliau menyampingkan politik pragmatis, politik praktis dan politik pragmatis. Beliau lebih mengedepankan hal tersebut. Itulah mazhab yang dianut oleh Pak Prabowo. Jadi tidak ada tendensi apa-apa, ya kan. Bahkan saya berpikir bahwa mudah-mudahan Pak Prabowo akan menjadi katalisator, akan menjadi katalisator bagi mungkin ada dari pihak teman-teman dari Bang Hugo, ya kan gitu ya, dengan PDIP, dengan Pak Prabowo, dengan Pak Jokowi, ya kan, atau PSI sekalipun, ya kan, ya beliau akan menjadi katalisator. Ya sudahlah, kita kan damai kan seperti itu. Jadi adanya mungkin sedikit ganjalan dari teman-teman PDIP, tapi ketika melihat Pak Prabowo, oke lah, saya lihat Pak Prabowo-nya kan gitu kan. Begitu juga dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi, oke. Saya ke Bang Andre Hugo, bagaimana Anda melihat, tadi kita sudah bahas terkait dengan pernyataan kakak adik dari Pak Prabowo. Kalau dari PDIP sendiri melihatnya seperti apa pernyataan kakak adik ini?
Ya, saya kira Pak Prabowo menggunakan analogi yang bagus sekali gitu, tepat gitu dalam arti gini, secara sosiologis ya, artinya hubungan sosial, hubungan kakak adik itu jauh lebih dahulu gitu daripada hubungan kekuasaan, hubungan politik gitu. Begitupun juga di dalam membangun kesepahaman gitu. Relasi kekuasaan itu bisa mengganggu, tetapi ya kalau kita bicara soal hubungan sosial, pengertian antara kakak dan adik itu akan jauh lebih baik gitu dibandingkan dengan relasi-relasi yang lain gitu. Oleh karena itu saya kira analogi yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu seperti tadi juga yang disampaikan oleh Mas Hendarsa, bahwa ya dia menempatkan dia coba untuk ya mempunyai hubungan yang baik dengan semua komponen bangsa ini, tapi dia menempatkan PDI Perjuangan ya sebagai kakaknya mungkin dalam hal ini, juga mungkin dengan Ibu Mega, karena secara partai, secara historis PDI Perjuangan lahir jauh lebih dulu daripada Gerindra. Kemudian juga dari segi usia, dari segi senioritas di politik, ya Ibu Mega jauh lebih dulu gitu dari Pak Prabowo gitu. Sehingga ketika Pak Prabowo membuat analogi seperti itu, saya kira sangat pas dan tepat, dan beliau menempatkan PDI Perjuangan dalam posisi yang ya kalau tadi meminjam istilahnya Deddy Sitorus itu hubungan spesial gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, Bang Hugo, kalau misalkan melihat PDIP dengan Pak Prabowo kakak adik, kalau dari PDIP sendiri melihat Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini apa? Tetap saudara juga atau teman politik sebenarnya? Ya, saya kira ya itu mesti tanya langsung ke Pak Prabowo gitu. Mas Hendar saya tadi sudah memberikan jawaban. Tapi ya buat kami ya hubungan dengan Pak Prabowo itu penting, dan di situ saya kira relasi kakak adik tadi gitu yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu biar soal kekuasaan itu hal yang berikut gitu. Soal ada di luar, ada di dalam, bahwa saudara pun tidak selalu harus serumah gitu kan. Saudara yang ada di luar rumah tapi dia bisa membangun pengertian yang baik dalam konteks relasi sosial, hubungan kekeluargaan, itu akan jauh lebih efektif di dalam membangun kohesivitas gitu, kohesivitas sosial gitu. Oke, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau bagaimana Anda melihat terkait dengan kakak adik ini? Kalau kita berbicara soal timeline ya, apakah memang sebenarnya Presiden Prabowo sengaja, karena sehari sebelumnya persis depan Presiden ke-7 Joko Widodo, ya beliau bersama makan mie bareng di Kongres PSI. Besoknya tiba-tiba bilang kakak adik sama PDIP. Apa analisis Anda menurut Anda? Iya, jadi tidak ada kebetulan dalam politik. Politik itu bagaimanapun penuh dengan desain dan skenario. Dan kalau kita melihat figur seorang Prabowo Subianto, apa yang disampaikan dalam dua forum yang berbeda, tetapi dengan audiens yang juga berbeda, itu menunjukkan kepintaran Pak Prabowo untuk merangkul semua kekuatan yang relatif pada dasarnya punya masalah masing-masing, tetapi tidak punya masalah dengan Pak Prabowo. Coba kalau kita lihat ya, misalnya Pak Prabowo dengan Pak SBY, dengan Ibu Mega, dengan Pak Jokowi, itu tidak ada masalah sama sekali. Tetapi antara Pak SBY dengan Ibu Mega itu masih ada masa lalu ya, sejak tahun 2004. Kemudian Pak Jokowi dengan Ibu Mega juga masih ada masalah yang tersisa sejak 2024 gitu. Tapi ketiganya, para dewa ini, itu tidak ada masalah sama sekali dengan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo menunjukkan dengan sangat cantik untuk berbagi perhatian kepada ketiganya. Pak Prabowo tidak punya keberatan sama sekali untuk datang ke Teguh Umar menemui Ibu Mega, untuk datang ke Pacitan atau ke Cikeas untuk bertemu dengan Pak SBY, dan tidak ada keberatan sama sekali juga untuk datang menemui Pak Jokowi beberapa kali. Jadi lagi-lagi ini kepintaran Pak Prabowo yang menunjukkan sekali lagi pada tingkat elit itu sama sekali tidak ada
isu buat Pak Prabowo untuk mendapatkan dukungan dari berbagai macam pihak. Oke, berarti analisis Anda Mas Burhan bukan berarti bahwa Pak Prabowo sebenarnya ingin lebih dekat ke PDIP dan juga Bu Megawati. Bukan seperti itu ya, tetapi memang ingin mendampaikan siapapun yang mungkin saat ini masih dalam konflik histori sebenarnya. Bukan, kalau yang kedua itu kan tujuan minimal ya. Tetapi yang pertama, dalam diri Pak Prabowo sebenarnya ada semacam kalkulasi politik untuk terus-menerus memasukkan PDI Perjuangan dalam skenario kabinetnya. Jadi karena Pak Prabowo kan figur yang pengen merangkul semua kekuatan di dalam. Saya punya kritik ya terhadap pendekatan semacam ini karena akan melemahkan checks and balances dan melupakan parlemen sebagai salah satu kekuatan penting buat kontrol kekuasaan. Tetapi sikap Pak Prabowo itu dari dulu seperti itu. Jadi pengen merangkul semua pihak termasuk yang kalah untuk masuk ke dalam. Cuma gitu ya, pernyataan terakhir Pak Prabowo di depan Mbak Puan itu menyisakan kesan bahwa sampai sekarang tujuan itu belum tercapai. Kan kata-katanya adalah nggak apa-apa di luar untuk kontrol kekuasaan, tapi tetap sedulur. Artinya persis seperti yang selama ini Bung Andreas Hugo sampaikan bahwa sikap PDI Perjuangan itu sebagai mitra strategis, sebagai kekuatan oposisi, tetapi tidak oposisional konfrontatif ya melawan kekuasaan. Kira-kira itu minimal. Sebelum saya ke Mas Hendarsam, Mas Burhan terakhir, kalau pada akhirnya tujuan Pak Prabowo ini tidak terjadi, tidak realistis, hitung-hitungan politiknya ambil Ibu Mega atau ambil Pak Jokowi? Begini ya, kalau Pak Prabowo kan tadi maunya dua-duanya. Cuma masalahnya adalah antara keluarga besar PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi kan masih ada residu yang belum selesai. Nah, kalau misalnya Ibu Mega atau PDI Perjuangan keberatan karena masih ada jejak Pak Jokowi di kekuasaan Pak Prabowo, yaitu masalahnya bukan di Pak Prabowo, berarti kembali ke PDI Perjuangan apakah keberatan atau tidak untuk berdampingan dengan dengan Pak Jokowi dan gengnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi masalahnya sekarang kembali ke PDI Perjuangan. Bersedia atau tidak, kalaupun toh misalnya masuk ke dalam pemerintahan, itu berdampingan dengan kekuatan yang mendukung Pak Jokowi, yang notabene sekarang menjadi bagian dari kekuatan Pak Prabowo juga. Demikian juga kembali ke Pak Jokowi, keberatan atau tidak kalau misalnya PDI Perjuangan bergabung. Jadi kalau menurut saya sih dari tiga itu sekarang tinggal kembali ke Bang Andreas. Karena sepertinya Mario, untuk memisahkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, meskipun relasinya relasi politik kekuasaan ya sejak 2024, sepertinya sulit karena kembali ke sikap Pak Prabowo. Pak Prabowo itu banyak orang yang mengatakan figur yang loyal, yang setia pada orang, apalagi pada orang yang pernah membantunya. Jangan lupa, Pak Prabowo menjadi presiden itu sudah sekian kali dia coba, sejak tahun 2004 ketika masuk konvensi Partai Golkar. Tapi baru tahun 2024, 2 dekade setelah pertama kali Pak Prabowo mencoba menjadi capres di konvensi Partai Golkar, akhirnya bisa direalisasikan dengan bantuan Pak Jokowi. Jadi memang besar ya kontribusi Pak. Hitungan politiknya juga tinggi ya. Tinggi. Bang Hendarsam, saya ini tahan sebentar, saya mau ke Mas Andre. Ini Bang Hugo. Bang Hugo, bagaimana Anda melihat ini? Presiden Prabowo ingin ya ada harmonisasi lah antara Pak Jokowi juga dengan Bu Mega. Tapi bagaimana misalkan diajak nantinya, apakah PDIP bersedia misalkan tetap ada Pak Jokowi, PDIP diajak gabung. Misalkan lupakan mitra strategis di luar, tapi diajak bergabung ke dalam. Ya itu kan pikiran Mario aja itu. Sebentar Pak Prabowo kan sudah bilang tadi gitu, ya menempatkan di dalam hubungan relasi yang ada kakak adik, ya mungkin ada yang lain-lain lagi dalam kaitan hubungan kekuasaan. Saya kira ya hubungan seperti ini juga ya, tidak kalah baiknya gitu kan dengan apa yang dipikirkan Mario gitu. Jadi kalau seolah-olah bukan ini ya harus itu gitu. Jadi harus pilih dari salah satunya.
Jadi menempatkan dalam posisi relasi seperti itu, saya kira itu mencerminkan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai figur nomor satu di Republik ini yang menjalin hubungan baik dengan semua pihak. Saya kira itu adalah hak politik dan hak sosial beliau gitu di dalam membangun relasi kekuasaan. Ya. Berarti dengan kata lain PDIP siap ya Bang, dalam arti kalau misalkan diminta untuk bergabung, dalam arti bukan di luar, tapi bergabung untuk menjadi bersama-sama membantu pemerintahan. Ya itu hanya pikiran Mario itu, bukan pikiran Pak Prabowo. Oke Bang Hugo. Saya ke Bang Hendarsam. Bang Hendarsam, bagaimana Anda melihat ini di satu sisi, seperti Anda bilang juga tadi, Mas Burhan, Bang Hugo juga bilang bahwa ya Presiden ingin sebenarnya ini harmonis saja. Tapi kalau dari hitung-hitungan dari Gerindra sendiri melihat, kalau misalkan pada akhirnya tidak terlaksana, tidak baik misalkan antara Pak Jokowi tidak mau bergabung, ada Ibu Mega tidak mau bergabung, mungkin misalkan ada Pak Jokowi. Siapa pilihan-pilihan yang mungkin akan dilakukan oleh Gerindra, atau bagaimana, tetap seperti ini, seperti saat ini, atau bagaimana? Yang bisa menjawab itu ya Pak Prabowo itu sendiri ya. Jadi saya tidak bisa mendahului. Cuman begini, saya melihatnya positioning di dalam dan di luar itu bukan merupakan sesuatu hal yang fundamental dan yang fundamental lah seperti itu ya. Karena kan gini juga, bisa jadi sama-sama di dalam koalisi, tapi isi dan kepalanya tidak sama. Nah, bahkan juga bisa kita pakai antitesa sebaliknya, berada di luar koalisi, tapi isi kepalanya dan gagasannya sama. Kan gitu kan? Betul. Bisa aja seperti itu. Jadi kedua hal ini bukan sesuatu hal yang sifatnya pragmatis semata kan gitu kan. Jadi memang yang dikedepankan itu bahwa bagaimana kita butuh, kalau bahasa mitra strategis kan terlalu smooth ya menurut saya kan, kita butuh kritik sebenarnya dari teman-teman dan koreksi dari teman-teman PDIP yang saat ini berada di luar. Bagaimana program-program pemerintah yang sebenarnya itu sudah diacungi jempol oleh Bu Mega itu sendiri, program MBG, program koperasi, Kopdes Merah Putih yang memang menyusur masyarakat Wong Cilik yang merupakan ideologi daripada PDIP. Agak sedikit sulit bagi saya membayangkan PDIP dan Bu Mega untuk menolak hal tersebut. Makanya oleh karena kan Bu Mega selalu mengedepankan ini Mas Bowo itu bagus, tapi kita butuh dikoreksi oleh Bu Mega dengan beberapa hal ya. Yang benar. Nah, itu yang penting sebenarnya. Vitamin itu yang penting. Nah, jadi hal tersebut saya rasa yang harus dilihat bahwa di dalam dan di luar itu bukan sesuatu hal yang bukan sesuatu hal yang kewajiban. Jadi kalau kita di dalam kita harus senada, dan begitu di luar kita harus berbeda, enggak seperti itu juga. Politik kita tidak seperti itu. Harus langsung cair dan konstruktif lah. Oke. Dan pada akhirnya apakah memang melihat hubungan Pak Jokowi dan juga hubungan Ibu Mega ini membuat Pak Prabowo agak susah bergerak atau gimana? Enggak lah, enggak seperti itulah ya kan. Jadi malah disinilah seninya sebagai seorang negarawan untuk melihat, mengelola bangsa ini. Mengelola ada friksi-friksi di dalam ya kan. Dan untungnya seperti tadi katakan oleh Prof Burhan, untungnya ya kan Pak Prabowo ini tidak pernah mempunyai masalah dengan tokoh-tokoh bangsa ini. Menjadi penengah. Iya, menjadi penengah. Bayangkan kalau yang jadi mungkin kompetitor yang lain kemarin ya kan. Kita akan terpolarisasi kan, itu kan akan lebih gaduh lagi. Nah itu jadi untungnya beliau adalah saya berpendapat beliau adalah orang yang tepat di waktu yang tepat, gitu, ya kan. Jadi ya kan seperti itulah. Oke, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, bagaimana Anda melihat bahwa saat ini posisi Presiden memainkan peran sebagai penengah dalam arti bahwa saya mau semuanya bisa harmonis, tetapi apakah mungkin itu terjadi di tengah posisi kondisi saat ini antara, terutama kalau kita lihat antara Ibu Mega dari PDIP dan juga Pak Jokowi? Iya, sebenarnya meskipun PD Perjuangan belum resmi bergabung dengan pemerintahan, tetapi posisi partai sebagai mitra strategis itu sudah menunjukkan kemampuan Pak Prabowo untuk berhasil mendekatkan diri dengan PD Perjuangan.
di saat yang sama PD Perjuangan tentu juga punya ekspektasi kan. Ya. Karena bagaimanapun ini saya pernah sampaikan ke Bung Andreas, posisi PD Perjuangan kan berbeda ketika PD Perjuangan menjadi oposisi zaman PSBY Ya. dibanding ketika PD Perjuangan menjadi kekuatan oposisi di masa Pak Prabowo. Itu saja sudah cukup menguntungkan kan buat Bung Hendarsam. Itu satu. Nah yang kedua nih, sebenarnya kalau kita melihat politik kita di level elit itu sangat biasa, politisi yang awalnya berduel kemudian menjadi berduel. Persis seperti relasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kan rumit itu. Salah satu yang membawa Pak Jokowi selain Ibu Mega ke Jakarta 2012 itu Pak Prabowo. Tapi justru Pak Jokowi yang kemudian melawan Pak Prabowo 2 pilpres sekaligus dan mengalahkannya di 2014 dan 2019. Tetapi di 2024 posisinya berbalik. Sementara kita tahu Pak Jokowi dengan Ibu Mega, bagaimanapun Pak Jokowi itu yang membesarkan Ibu Mega. Tanpa tanda tangan Ibu Mega nggak mungkin Pak Jokowi maju sebagai wali kota. Jadi kompleks relasinya. Nah sekarang pertanyaannya adalah karena kompleksitas itu ya, dan pada titik tertentu juga melibatkan masalah personal, kalau misalnya Ibu Mega bersedia gitu ya masuk dalam kabinet di mana di situ ada Mas Gibran sebagai wapresnya. Nah pertanyaannya kembali ke PD Perjuangan, ya. Bukan ke Pak Prabowo menurut saya. Karena Pak Prabowo sudah membukakan pintu. Apakah PD Perjuangan mau masuk atau tidak, itu kembali ke PD Perjuangan. Dan tentu pertanyaan itu harus datang dari Pak Prabowo ya, berkaitan dengan yang Bung Mario sampaikan. Jadi bukan Bung Mario yang menawarkan, tapi Pak Prabowo. Tadi kan ada pretensi seperti Pak Prabowo sampaikan dalam pidato. Banyak orang yang bertendensi menjadi Pak Prabowo, termasuk Pak Mario Prabowo ini gitu. Oke, makanya Bung Andreas nggak bisa menjawab secara terbuka karena yang menawarkan bukan Pak Prabowo langsung, tapi Pak Mario. Oke, saya ke Bang Andre. Ini menarik, Bang Andre. Bagaimana pada akhirnya melihat potensi kalau misalkan ini Pak Presiden Prabowo menjadi penengah? Apakah mungkin ke depan hubungan Presiden ke-7 Jokowi dan juga Presiden ke-5 Ibu Megawati akan baik-baik saja nantinya? Tapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan jeda berikut.